Halo, dengan saya Bung Ropan kembali di Rai Soccer TV. The Gunners Arsenal untuk yang ke-17 kali sepanjang sejarah penyelenggaraan Community Shield menjadi juara. Itu mereka tentukan pada pertandingan Minggu malam di Stadion Wembley, dan pasukan Mikel Arteta menang lewat adu penalti 4-1 atas Manchester City, tim yang meraih treble winners pada musim kemarin dengan Pep Guardiola sebagai pelatih. Karena kita tahu bersama bahwa City meraih di FA Cup, di UCL terakhir yang sebelumnya mereka bisa menjadi juara di IPL. Tapi ini satu langkah awal yang bagus yang dibuat oleh The Gunners Arsenal ketika mereka ingin memulai kompetisi musim 2023-2024 dengan kepercayaan diri yang penuh. Ya. Dan itu mereka tunjukkan saat menghadapi City di Community Shield. Mereka boleh kalah dalam penguasaan bola dalam pertandingan kemarin itu dengan 45% hanya penguasaan bola, City 55%. Mereka hanya menembak 7 kali dengan 3 diantaranya on target, sementara City mendapatkan 8 kali tembakan dengan 4 on target. Tapi ini kan hanya statistik semata, bukan sebagai sebuah acuan, karena hasil akhir yang akan dilihat. Dan akhirnya Arsenal mampu melakukan itu. Secara dramatis memang, dan Dewi Fortuna boleh dikatakan agak berpihak kepada Arsenal, karena mereka sudah nyaris kalah. Sampai di waktu normal itu kemenangan ada di pihak City ketika Charlton Palmer masuk di babak kedua dan akhirnya bisa membuat pressing yang sangat bagus untuk menaklukkan Aaron Ramsdale. Ya, penjaga gawang Ramsdale dari Arsenal ini tidak mampu mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Cole Palmer ini di menit ke-77 setelah mendapat umpan dari Kevin De Bruyne. Gol yang sangat cantik. Mestinya mereka bisa memenangkan pertandingan, dan itu sudah di depan mata memang. Karena perpanjangan itu begitu panjang, ya begitu jauh, yang ini yang diprotes oleh Pep Guardiola. Ketika 90 menit ada perpanjangan waktu lagi di sana, bahkan lebih dari 8 menit, yang masuk ke 10 menit, itu dan gol balasan dari Arsenal terjadi di menit 101 lewat Leandro Trossard, pemain cadangan juga yang masuk di babak kedua. Dan tembakan Trossard yang mengena ya kaki dari pemain belakang City, Manuel Akanji, mengubah arah bola dan mengecoh penjaga gawang pandangan dari Stefan Ortega. Dan inilah gol yang menyelamatkan Arsenal, sekaligus bisa membangkitkan kembali motivasi Arsenal untuk mengharapkan menjadi juara di Community Shield lewat adu penalti. Dan itu yang mereka dapatkan. Semua pemain yang mengeksekusi penalti yang ditampilkan oleh Mikel Arteta menjalankan tugas dengan baik. Ya, bagaimana Odegaard sebagai kapten kesebelasan bisa menjalankan tugas dengan baik di penembak pertama, sebaliknya Kevin De Bruyne gagal mengenai mistar tembakan Kevin De Bruyne. Kemudian ada Trossard juga membuat mereka unggul dan diperkecil oleh Silva dari City. Akhirnya juga Bukayo Saka memperlebar lagi 3-1, dan akhirnya Rodri gagal sebagai penembak ketiga City, dan tembakan dia dihadang oleh lompatan yang sangat baik ya dilakukan oleh Ramsdale, penjaga gawang Arsenal ini. Dan akhirnya kemenangan Arsenal ditentukan oleh pemain pengganti juga yang masuk lapangan menggantikan Kai Havertz, itu Fabio Vieira, dan dia mengeksekusi dengan baik sekali untuk membuat Arsenal 4-1. Artinya gol ini sudah bagus buat mereka, tidak bisa dilanjutkan lagi karena Arsenal sudah ditentukan sebagai juara untuk mengalahkan City. Sebaliknya bagi City gagal untuk menambah koleksi juara di Community Shield karena mereka baru 6 kali. Untuk maju ke 7 kali mereka diputuskan oleh Arsenal. Namun ini baru langkah awal. Musim lalu juga Pep Guardiola dan pasukannya kalah melawan Liverpool, bahkan dengan 3-1 waktu itu dalam pertandingan. Dengan rasa kecewa tentunya bagi seorang Erling Haaland yang memulai debut dan tidak bisa membuat gol. Tetapi akhirnya pada ujungnya apa yang kita lihat bahwa mereka bahkan meraih treble winners pada musim kemarin. Jadi mereka melupakan itu Community Shield. Ya, ini kan hanya pemanasan sebelum masuk ke pertandingan di Liga Premier Inggris. Dan kita juga sudah tahu bersama bahwa fantastis sekali apa yang diraih oleh Manchester City dengan treble winners. Nah, pertanyaannya, apakah Arsenal bisa menjadi juara setelah mereka juara di Community Shield? Ini juga kan masih menjadi tanda tanya, karena Arsenal sudah melakukan itu berkali-kali. Mereka juara di FA Cup, juara di Community Shield, tapi kemudian mereka gagal menjadi juara di IPL. Karena terakhir pelatih Arsenal yang membawa Arsenal juara kan Arsene Wenger pada 2010
4. Nah, sekarang tugas bagi Arteta, pekerjaan berat. Mereka memang sudah mendatangkan pemain-pemain yang bagus. Dari lini belakang ada Julian Timbers yang dimainkan kemarin, di tengah ada Declan Rice dengan rekor fantastis. Yang ada di tengah, kemudian ke depan ada Kai Havertz. Ini sudah, kalau kita lihat memang ini komposisi yang sangat ideal, sangat oke. Bisa bertarung melawan City dalam pertarungan memperebutkan piala juara di IPL nantinya. Bahkan Arsenal punya kesempatan juga bisa juara di Carabao, Arsenal bisa juara di FA Cup pada musim ini nanti. Namun kita akan tunggu perjalanan waktu, karena bukan cuma Arsenal dan City akan bersaing. Tim-tim yang ada seperti MU, Liverpool, Chelsea, Newcastle juga berbahaya dalam persaingan nanti di IPL pada musim ini. Namun City tetap difavoritkan, ya. City menjadi favorit tetap di sini sebagai juara bertahan, tentunya wajar mereka karena melihat dengan kedudukan mereka sebagai juara bertahan dan amunisi mereka yang sangat bagus. Mereka boleh kehilangan Riyad Mahrez, tapi saya pikir bagi Pep tidak ada pengaruh karena mereka masih punya pemain-pemain yang oke. Itu terlihat kemarin bagaimana mereka bisa masih punya Jack Grealish, ada Phil Foden, ada Julian Alvarez yang masih dikembangkan, ada Haaland. Walaupun Haaland tidak mencetak gol kemarin ya di Wembley, tapi tetap dia menjadi pemain yang diunggulkan, bahkan difavoritkan untuk bisa menjadi top skor lagi, karena kemarin kan Haaland bisa membuat 36 gol ya dari 35 penampilan dia bersama dengan City. Jadi ini pemain yang luar biasa, namun dia akan bekerja keras juga. Kalau melihat bagaimana pertahanan dari Arsenal yang sangat oke, kalau melihat di Wembley sulit untuk bisa ditembus. Duet antara Gabriel Magalhaes dan Saliba, ada Ben White di kanan, kemudian ada Timber sebelum digantikan oleh Tierney di babak kedua. Jadi ini satu komposisi yang oke, apalagi di Declan Rice di tengah, ada Odegaard yang bermain dengan Thomas Partey. Ini satu lini tengah yang oke, yang bagus, yang bisa menantang lini tengah dari City. Karena kita tahu bersama kan City tampil dengan Mateo Kovacic dan Rodri di tengah kemarin dengan pola 4-2-3-1. Kita akan tunggu ya, tapi tetap saya boleh katakan di sini Arsenal harus fokus kalau ingin bisa menjadi juara. Boleh mereka bereforia juara di Community Shield, tapi ada tantangan. 2020 mereka juara jadi Community Shield, tapi kemudian mereka tidak bisa menjadi juara. Ya, City sebaliknya 3 musim terakhir gagal di Community Shield, tapi 3 musim terakhir mereka juara di IPL. Itu luar biasa pencapaian. Lebih baik gagal di Community Shield tapi juara di IPL, itu jauh lebih bagus. Ya, bagi itu yang diincar oleh City daripada juara di Community Shield tapi kemudian tidak bisa mendapatkan apa-apa dalam turnamen-turnamen berikut ke depan, termasuk di UCL, termasuk di IPL, Piala FA, Carabao. Karena Arsenal kan ini bertarung dengan City kemarin, karena Arsenal berada di peringkat kedua. City status City juara Piala FA, sehingga ya memberikan kesempatan kepada Arsenal untuk bisa tampil di Community Shield. Dan Arsenal melakukannya dengan baik, tapi tetap saya rasa persaingan di kompetisi IPL 2023-2024 ini sangat ramai, masih sangat ramai. Ya, semua tentunya ingin mengalahkan Manchester City, tapi mereka tetap berada di pole position sebagai kandidat juara. Dengan saya, ini Bung Lopan, ingat bola itu bulat, giring terus.